Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Arif Excel. Sebentar. Tubuh apa? Buang puyuh atau teh tu? Tubuh apa tu? Buang apa? Buang puyuh? Maaf sebelumnya saya belum pernah membuat vlog. Oke, kali ini saya akan membuat vlog pertama kali dan saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Faisal Arif Setiawan dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 19070010016. Saya di sini akan menjelaskan permasalahan siswa yang tidak paham materi karena tidak bisa lepas dari gadget di saat guru menerangkan. Kenapa saya milih kasus tersebut? Yaitu di zaman milenial sekarang kan anak-anak yang sekolah pada tingkat SMP maupun SMA boleh membawa handphone, tetapi aturan sekolah pun ada yang berbeda-beda. Aturan tersebut adalah ada yang boleh membawa handphone, tetapi HP-nya dikumpulkan dan dikembalikan di saat pulang sekolah atau KPM sudah selesai. Dan ada aturan yang lainnya yaitu siswa boleh membawa handphone tetapi dia bertanggung jawab sendiri, jadi tidak dikumpulkan atau di loker handphone khusus gitulah. Terus poin yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gadget. Tapi mohon maaf saya agak sedikit membaca. Yang pertama yaitu gadget merupakan alat elektronik yang mudah dibawa kemanapun untuk keperluan komunikasi ataupun untuk memperoleh informasi. Pada awalnya gadget hanya digunakan sebagai komunikasi saja. Seiring perkembangan zaman, gadget selalu mengalami pembaruan sehingga dapat digunakan apa saja sesuai yang diinginkan. Hampir setiap orang memiliki satu atau lebih handphone tersebut. Tersebut sudah menjadi hal wajar yang di zaman sekarang, karena sebagai besar orang tua memfasilitasi gadget pada anaknya. Oke, lanjut. Hal demikian bisa terjadi karena orang tua ingin leluasa dalam aktivitasnya tanpa harus mendampingi anaknya bermain atau belajar. Namun yang sangat dikhawatirkan sekarang yang pengaruh negatif dari gadget, di mana seorang siswa bisa memahami kecanduan gadget sehingga yang awalnya gadget digunakan untuk proses pembelajaran, cari informasi baru, malah menjerumuskan siswa ke lembah kecanduan gadget. Apabila hal tersebut terjadi, maka pikiran siswa akan tidak fokus pada materi pembelajaran di sekolah. Ketika guru menerangkan, maka siswa akan asik sendiri bermain gadgetnya, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak akan bisa ditangkap oleh pemahaman siswa. Akibatnya, jika tidak fokus pada materi pembelajaran, maka ketuntasan belajar juga akan menurun. Selain itu, pendidikan sekarang lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang berbasis teknologi, dan siswa sering menggunakan gadget untuk bermain game sebagai hiburan setelah mengerjakan tugas dari sekolah. Namun, lambat laun aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan, sehingga jika sudah menjadi kebiasaan, maka pikiran siswa hanya bersitu dengan gadget. Oke, lanjut. Dan kembali ke kasus, yaitu siswa sulit memahami materi karena tidak bisa lepas dari gadget di saat guru menerangkan. Dan poin yang kedua yaitu mengidentifikasikan. Ada dua langkah operasional dalam mengidentifikasikan kesulitan belajar peserta. Yang pertama adalah menandai dan menentukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan langkah kedua yaitu menemukan di mana letak kesulitannya
serta mengidentifikasi bagaimana karakter kesulitannya belajar. Tetapi saya akan mengambil langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu menandai dan menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Untuk mengetahui peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar, dilakukan dengan membandingkan nilai peserta didik dengan kriteria yang lebih ditetapkan sebagai batas lulus atau yang sering disebut KKM. Peserta didik yang prestasinya belajarnya di bawah KKM diduga memiliki kesulitan belajar. Untuk mengidentifikasikan siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, selain dari nilai prestasinya belajar, dapat pula dengan memperhatikan atau menganalisa catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajar. Dan poin yang ketiga yaitu penyebab dari kasus tersebut. Penyebab siswa menjadi kecanduan gadget pada diantaranya karena berawal dari gadget sebagai alat komunikasi, di mana siswa menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan orang tua, saudara, pacar, ataupun teman berada yang satu sekolahan atau di luar sekolahan. Oke, lanjut di poin 4 yaitu rancangan kegiatan belajar harian yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Yang pertama yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan mereka. Yang kedua, membuat pembelajaran yang meminta keaktifan mereka. Yang ketiga, batasi waktu pemakaian gadget. Yang keempat, guru bersikap disiplin dan tegas di saat murid tidak fokus karena asik bermain gadget sendiri. Yang terakhir, batasi WiFi atau HP dikumpulkan. HP dikumpulkan tersebut yang dimaksud adalah mungkin ada loker yang khusus buat HP siswa, dan siswa boleh mengambilnya di saat pulang sekolah atau KPM sudah selesai, atau di saat tugas-tugas browsing bolehlah mengambilnya untuk browsing. Poin kelima yaitu bagaimana proses pengukuran dan pemberian nilai kasus tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pemberian nilai kasus tersebut, yaitu bisa dari pemberian tugas dan menyuruh siswa untuk maju satu persatu dan diberi pernyataan oleh guru tentang materi apa yang telah diberikan. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang keenam, metode yang pas agar anak bisa berubah, yaitu dengan metode resitasi. Apa itu metode resitasi? Yaitu metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa mereka sendiri-sendiri. Kenapa saya memilih metode ini? Karena metode ini menurut saya bisa berubah siswa yang tadinya sibuk bermain gadget saat guru menerangkan, siswa menjadi lebih fokus ke guru yang menerangkan ketimbang bermain gadget. Jadinya yaitu yang tadinya tidak fokus ke guru, jadinya sekarang fokus ke guru. Namun ada kelebihan dan kekurangan metode ini. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu, yaitu siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume yang mereka buat. Dan kekurangannya yaitu satu, hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukannya hasil pikiran sendiri. Jadi itu mencontek kepada teman sebangku atau belakang bangku atau depan bangku. Dan yang kedua yaitu tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. Mungkin di saat SMP atau SMA banyak siswa yang malas mencatat apa yang telah guru sampaikan dan menyuruh teman untuk mencatatnya karena mungkin disogok jajan atau duit, jadi dia mau. Oke, terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir tentang permasalahan siswa yang tidak bisa memahami materi karena tidak bisa lepas dari gadget di saat guru menerangkan atau di saat KPM
dilaksanakan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kata-kata yang salah dan banyak yang tidak jelas saat saya menjelaskan karena saya masih belajar. Dan see you next video.